Selamat tahun baru semuanya. Kalian semua diberkati dengan pujian pagi ini ya. Dengan tahun yang baru. Kalian percaya bahwa tahun yang baru ini Tuhan sudah siapkan segala-galanya. Amin saudara. Mungkin dunia memulai tahun ini dengan kebingungan ya. Ketakutan pasti ada. Ya kan? Pasti ada dari kita semua mengalami yang namanya kebingungan, ketakutan. Ntar ke depannya gimana. Tapi puji nama Tuhan. Karena dia adalah Allah yang maha tahu. Amin. Nah saya juga mau sharing di sini sedikit bahwa gereja kita GBC, God's Beloved Church. Kenapa sih namanya susah gitu, bahasa Inggris segala gitu kan. Kenapa sih gitu, tapi itu yang Tuhan berikan. Tapi kenapa? Karena kita tahu bahwa God's Beloved Church is a church di mana rumah Tuhan itu di mana kita mengalami apa? Beloved, kasih. Amin. Kita mengalami kasih ya, betul ya. Di sini kalau nggak mengalami kasih, ya yang pertama adalah kasih Kristus yang agape. Itu tidak pernah gagal. Mungkin manusia bisa gagal, tapi di dalam rumah Tuhan GBC, it's always preach. Benar-benar itu udah harga mati, bukan kartu mati sorry, harga mati. Ini adalah di mana tempat kita memberitakan kasih Kristus yang benar, bukan kasih Kristus yang punya kondisi. Amin. Pertama adalah kita mengalami apa? Kasih, lalu juga satu freedom, kebebasan. Bukan artinya semau lu, semau gue gitu ya. Semuanya gak ada aturan. Tapi di mana freedom kalian itu menjadi anak-anak yang bebas. Bukan lagi dibelenggu dengan dosa. Amin. Dan juga mengalami apa? Damai sejahtera. Di mana kalian akan mengalami yang namanya damai. As a family, seperti di dalam satu keluarga di dalam Kristus. Sebagai satu keluarga di dalam Kristus. So, saya berdoa. Saya punya ekspektasi, saya punya harapan. Orang-orang yang baru datang maupun yang sudah lama datang as a church kita semuanya. Bisa mengalami ini, amin. It's a house. It's a home church. Ini adalah rumah. Kalian kalau datang ke rumah saya, itu pasti ada yang berantakannya. Gak mungkin ya rumah itu ya kalau kalian pikir ya di Instagram ya. Kita kalau ngelihat ya namanya desain rumah orang itu. Saya kadang-kadang mikir yang bagus banget desain model house or anything like that. Oke? Bagus banget. Itu kalau datang kalian bingung. Ini sebenarnya ada yang tinggal apa enggak? Karena sebegitu bersihnya gitu. Kayaknya gak ada namanya tisu berantakan. Kok kayak saya ya kalian diri. Nah, saya duduk di situ aja 5-10 menit aja udah berantakan. Penuh dengan apa? Tisu, minuman terbuka, berantakan. Udah pasti. Jangankan kalian pikirin anak-anak kalian. Baru kalian aja udah berantakan. Yang suami dan istri tahu siapa yang berantakan. Gak usah nunjuk kiri kanan. Betul gak? Pasti banyak berantakannya. Pakai baju lempar. Ya kan? Ini bukan untuk membangun-bangunkan kesalahan, oke? Tapi saya mau bilang itu terjadi di mana-mana. Jadi jangan kalian pikirannya itu kalian hidup halu. Hidupnya udah kayak di IG, di Instagram. Wah kayaknya semuanya manis gitu kan. Kalian kayak holiday gitu kan. Misalnya gitu kita lagi liburan. Kayaknya bagus banget. Gak pernah ada cacat celak semuanya. Gak ada anak nangis. Uring-uringan gak mau jalan. Ya kan? Terus ada yang emaknya lagi marah-marah. Aduh kecapean nih jalan gini-gini. Ya itu kan saya. Ya kan? Itu gak mungkin terjadi. Ya kan? Aduh capek. Itu gak pernah terjadi kalau di Instagram. Jadi kalau namanya home kembali. It's a home, itu kalian kalau melihat ada teman kita yang masih messy. Atau kalian hidupnya masih messy berantakan. Jangan pernah merasa, aduh saya beresin dulu deh baru ke gereja. Saya bersih dulu baru ke gereja. No, here is where you get clean. Dimana ini rumah, dimana kalian datang, justru kalian mengalami yang namanya pembersihan. Kalian itu datang ke gereja bukannya kalian mandi. Ya kalian mandi sekarang. Kalian mandi kan ke gereja kan? Make sure kalau ke gereja mandi secara fisik. Tapi kalau kalian ke gereja, itu bukan untuk namanya, oh saya bener dulu baru pergi ke gereja. No, it's wrong. Itu adalah mindset yang lama saudara. Itu ada pemikiran yang salah. Kalian tidak bisa. You cannot save yourself. Kalian tidak bisa membersihkan dirian kalian sendiri. That's why we need a savior. Makanya kita tidak bisa membersihkan, membenarkan diri kita. Makanya kita perlu Tuhan sebagai penyelamat. Katakan amin. This year, ya, saya percaya juga tahun 2024, He will be your savior. Dia akan menyelamatkan kalian dari segala masalah kita. Dari segala kekurangan kita, saudara.
Oke, kita perlu yang namanya penyelamat. Kita tidak bisa. Kita baru mau bilang mau kurangin makan aja, ya. Itu kalian nggak bisa menyelamatkan diri kalian, ya kan? Misalnya, atau kalian misalnya nih, aduh saya lagi apa gitu. Kalau masalah makanan kayaknya saya paling expert gitu ya. Karena saya tahu pergumulan saudara. Pergumulan untuk tidak makan ini atau ini itu saya banyak pergumulannya. Kan saya waktu itu udah sharing panjang lebar, kasihan lah suami saya tahun ini masa saya sharingin lagi mengenai suami saya. Ya kan? Biarkanlah dia beristirahat hari ini. Yang percaya dan setuju katakan amin. Ya kan? Kasihan lah, give him a break, oke? Ya. Dia udah luar biasa loh, udah luar biasa. Tapi anyway, nggak ada masalah di situ. Tapi poinnya adalah saya mau ngomong bahwa kita tuh tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Kalau kalian pikir kalian bisa menyelamatkan diri kalian sendiri, ya coba. 1 jam aja. Pikiran kalian tuh nggak melayang-layang gitu, nggak ngatain orang, ya. Pikiran kalian nggak khawatir, nggak takut, karena kan itu semua kan adalah dosa. Ada yang 1 jam aja kalian nggak pernah takut gitu. Ada. Saya selalu takut sama banyak hal gitu ya. Apalagi Ko Yudi pasti dibilang, wah saya banyak takutnya. Pasti semua orang mengalami namanya takut. Khawatir. Nggak mungkin. Jadi kita itu akan penuh dengan jealous, cemburu, iri. Menyukai orang lain, punya milik orang lain. Covetousness. Wah, covetousness is everywhere. Oke? Kalian pasti pengen kok dia gitu. Kita pasti membandingkan hidup kita dengan orang lain gitu kan. Jadi kita perlu savior, penyelamat itu saudara. Kalau kita punya kesempatan, punya satu kuasa untuk menikmati yang namanya holiday, liburan misalnya gitu ya. Itu hanya semata-mata karena Tuhan menurut saya. Bukan menurut saya, itu adanya. It's because of God's grace. Begitu banyak orang pergi, liburan pun belum tentu bisa menikmati. Saya doa kemarin ini saya bilang gini, Tuhan saya pergi kalau bisa minimize all the conflicts. Siapa yang pernah berdoa seperti itu? Apa saya doang? Please lah gitu loh. Apa saya doang? Gak ada yang mau angkat tangan. Oh my God, ini benar-benar orang-orang kudus gitu ya. Kalau saya di rumah aja juga berdoa banyak supaya terutama saya lagi mau khotbah. Aduh Tuhan, hari Minggu Tuhan, haleluya, puji nama Tuhan ya kan. Please Lord, jangan sampai konflik terlalu banyak. Karena kita semua ini terlepas dari siapa dia, siapa saya. Siapa anak-anak. Kita manusia itu tidak bisa get along secara wah gue bener-bener damai nih, get along baik-baik saja gitu ya. Ya, anak saya ngomong anak saya ngomong B, C, D, E, F. Itu saya udah agak sedikit sepaneng, saudara. Ya kan? Mami baru ngomong 1 kalimat, kamu ngomong 5 kalimat, kayaknya gimana gitu. Saya banyak banget kepancing, tapi saya berdoa, saya percaya. Firman-Nya, mau buka firman-Nya? Saya bilang Tuhan, saya berikan Tuhan kepadamu Tuhan. Engkau yang membantu saya Tuhan. Siapa yang mau berubah tahun ini? Banyak yang punya resolusi ini. Saya bilang kemarin saya sharing banyak hal sama anak saya, terutama sama Joel gitu ya. Joel ada di sini. Kita sharing deep talk gitu ya. Padahal tadinya nggak rencana. Tapi waktu kita ngobrolin resolusi, saya bilang kalau kita mau ngomongin resolusi, ya resolusi itu tanya Tuhan maunya apa? Karena resolusi kita itu banyaknya. Kita pakai resolusi itu dengan apa? Dengan kita punya, apa yang belum terjadi tahun lalu, saya lakukan ini. Listnya kita bikin menurut pemikiran kita. Padahal pemikiran kita tidak sempurna, betul? Jadi sedang kita tanya Tuhan. Dan waktu kalian menjalankan, kita misalnya dikasih resolusi yang benar-benar, godly banget gitu kan. Sangat-sangat Tuhan banget lah pokoknya gitu ya. Ya kan? Semua 1, 2, 3 listnya semua tentang pelayanan, tentang Tuhan gitu kan ya. Kan gak ada yang kayak saya gitu kan. Nomor 1 minta apa gak ada. Kan biasanya kan anak di sini kan baik-baik semua. Jadi semuanya tuh mintanya tuh ya semuanya yang baik-baik, yang sangat kudus gitu ya. Nah waktu kita menjalankan, walaupun itu kelihatannya baik, tapi kita menjalankan dengan satu restlessness, satu kecapean. Kalian bisa capek gitu. Karena apa? Kalian mengandalkan kekuatan kalian sendiri. Saya bukan kalian doang, saya pun nomor 1 nih. Saya mengandalkan saya punya kekuatan.
tanpa sadar. Kita pergi tetap ke GBC, dengerin tetap semua khotbahnya Pastor Yudi, Pastor Lita, Pastor Fredrik. Wah semuanya digilir. Senin, Selasa, Rabu semua didengerin. Kalau bisa 24 jam, ya kan? Semua didengerin. Tapi kalau kita pas lagi, masih kalau misalnya kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, kembali lagi gitu loh. Kita akan mengalami yang namanya kecapean, kelelahan. Jadi kenapa kita seringkali, saya selalu menilai kalau saya mengalami kelelahan. Itu saatnya kita harus let go. Berikan Tuhan kendali saudara. Berikan dia kendali, dia yang punya segalanya. Dia yang tahu segalanya. Dia itu dibilang tadi maha tahu. Kalian tahu besok kejadiannya apa? Kalian tahu, saya tadi ngobrol-ngobrol sama ChatGPT. Wah, kira-kira hari ini ada mujizat apa? Dia gak bisa jawab. Panjang lebar sih. Wah, penjelasannya hanya terjadi karena belief system yang berubah. Kamu cek aja, coba cek di ChatGPT. Tapi nggak ada yang exactly know what's gonna happen, apa yang akan terjadi besok atau hari ini. Amin. Kalau kalian pikir kalian tahu nih, ya, kalian nggak bakalan. Kalian udah tahu dong, misalnya kejadian besok dan segala macam. Kalian kan tahu, sok tahu kan. Namanya juga sok tahu, ya kan? Sok tahu gitu. Jadi sebenarnya kalian nggak tahu. Jadi kalau kita tahu, Tuhan yang tahu, kenapa kita pusing dengan apa kehidupan kita besok? Terus kalian maksain apa yang harus saya mau, goal kita, target kita. Kenapa? Bukan berarti kita diem-diem aja di rumah. Tapi waktu kita mengerjakan sesuatu dengan hal yang hati yang beristirahat saudara. Apa sih maksudnya istirahat pastor? Hati yang percaya kepada Tuhan. Karena dia yang memegang kita. Dia mengasihi kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Jadi tadi lagi kembali dengan ayat yang tadi ya. Galatia, ini belum ada tapi gak apa-apa. Galatia 2 ayat 20. Boleh dibuka. Jadi yang kalau waktu kita menjalani gak sanggup nih ya. Kita resolusi kita gak sanggup dan segala macam. Kita lepaskan dengan firman ini saudara. Luar biasa. Namun aku hidup tetapi bukan aku lagi sendiri yang hidup dibilang. Jadi kalau kita hidup, bukan lagi aku sendiri yang hidup. Katakan amin. Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi katakan Kristus hidup di dalam aku. Kalau Kristus hidup di dalam kita saudara, dia yang mengendalikan. Dia akan katakan ke kiri salah, ke kanan ini, terus maju terus. Gak usah takut, itu kan ada semua. Saya gak bisa bilang pola saya saya berikan ke kalian akan sukses. Gak ada. Roh Kudus itu sangat personal, pribadi. Dia tahu caranya bagaimana berbicara dengan kalian satu persatu gitu ya. Deborah seperti apa, Maria seperti apa, Shannon seperti apa. Kalau manusia itu bisa salah, betul gak? Saya belum ngerti, belum tahu. Anak saya sendiri aja, gak usah anak deh. Diri kita sendiri kita gak tahu apa yang terbaik buat diri kita. Amin. Saya selalu bilang Tuhan tahun ini dengan keadaan saya saat ini Tuhan, saya serahkan segala-galanya. Tuhan mau apa dengan saya? Maksudnya apa yang Tuhan ingin kerjakan dalam kehidupan saya? Semua orang bisa bilang, wah ini yang begini harus begini. Ya ada certain period yang wanita memang harus mengalami ya, menjalani setelah umur berapa gitu kan. Ya kan? Suami saya selalu bilang, enggak kamu gak akan begini. Serem banget, saya bilang doanya jangan begitu juga. Doakan saya punya hikmat. Doakan saya punya hikmat untuk menjalani bebas lebih dari saya berjalan bukan lagi dengan cara dunia jalan. Bukan dengan cara dunia hidup. Ya, amin lah. Dibilang teruskan lagi ya. It's no longer. Tadi dibilang bukan, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi itu merupakan satu kebebasan bahwa Kristus hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging. Semua masih hidup di dalam daging, amin. Adalah hidup oleh iman. Dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi kita ini hidup dengan iman saudara. Adalah satu kegirangan kita hidup dengan iman, bukan satu ketakutan. Kan kalau kita pikir, dengan iman, waduh kayaknya sesuatu hal yang sangat menakutkan. Betul menakutkan.
Tapi kalian hidup dengan iman, ada sesuatu hal yang justru juga menjadi suatu kesukaan. Kenapa? Kalian kalau hidup dengan keperbuatan kalian udah beres, udah beres, selesai hidup lo, tau gak? Selesai hidup kita. Bener gak bisa. Tapi kita hidup karena iman. Itu adalah suatu hal yang good news. Saya hidup dengan iman, saya dengan suami, dengan kalian, dengan keluarga kalian. Kalian melihat kalian punya pekerjaan dengan iman. Bukan dengan apa jerih payah kalian. Kita terutama ya maksudnya manusia ya. Paling mudah kalau kita bekerja itu kita menganggap itu jerih payah gue. Ini semua keringet gue. Itu paling berat. Ya kan? Sehingga waktu kita mengalami kehilangan. Ya, mengalami kekurangan yang saya udah targetin gak terjadi. Kita merasa atau kita lakukan tidak terjadi. Yang sudah kita rencanakan tidak terjadi. Itu merupakan kita punya apa ya? Kita kecewa. Kita sakit hati. Kenapa? Apalagi kalau diambil, dibohongin, ditipu. Loh itu merupakan sesuatu hal yang sangat gak benar gitu ya. Sesuatu hal yang negatif yang terjadi dalam kehidupan kita. Itu kadang-kadang kita pasti merasa sakit banget gitu. Yes, it is painful. Sakit pasti. Tapi kalau kita tidak pegang erat-erat saudara, ya, kita akan mudah untuk hidup ini. Kalau kalian pegang apapun itu erat-erat, kenceng-kenceng nih, ya, itu waktu hilang sakit. Tapi kalau kita hidup, kita percaya Tuhan yang berikan semuanya. Kalian punya harta, kekayaan, anak, suami, istri, semua itu adalah titipan. Gak ada yang amin. Semua itu titipan saudara. Semua itu hanya temporari. Jadi waktu saya berdoa kita semua. Saya gak bilang cuma kalau ada yang berkurang apa ya. Kita boleh sedih tapi jangan berlarut-larut. Jangan melihat Tuhan gak baik ngambil ini dari gue. Tapi kita melihat bahwa kita percaya Tuhan sudah siapkan yang lebih baik. Amin. Jadi waktu kita hidup ini live in the flesh betul. Tapi live in faith. Oke? So that's one of a very good verse untuk kita semua pegangan. Lalu kita sharing-sharing kemarin kita semua di Jakarta semua sekeluarga. I just wanna share with you. Kita gak pernah keluar-keluar kalau hari tahun baru tanggal 31. Ya kalau di Jakarta maksudnya ya. Ya tapi gak pernah juga di luar negeri. Cuma maksudnya kalau di Jakarta kita don't wanna go out gitu. Karena saya mengerti gitu. Suami saya tidak suka, ya kita gak demen juga sih ya. Emang belum pernah juga sih. Yang rame gitu pergi ke tempat yang rame banget. Kayaknya mungkin udah gak sanggup gitu ya. Jadi kita biasa stay at home. We just wanna enjoy our family. Kita enjoy, kita punya family, keluarga. Kita sharing apa yang udah Tuhan lakukan. Lalu suami saya sharing mengenai, kalian tahu apa 10 tahun yang lalu? Kalian mengalami apa? Dulu kita keep ya Yud ya. Kita keep dulu apa yang Tuhan udah, kita punya kerinduan yang Tuhan udah lakukan, udah fulfill lah dalam kehidupan kita. Itu so amazing. Apapun yang kita, mungkin gak tiap tahun Tuhan gak tepat. Wah tahun ini apa yang kita minta Tuhan kasih gitu. Tuhan itu bukan ATM, bukan bank saudara. Ya, Tuhan itu lebih dari itu gitu maksud saya. Amin. Jadi waktu saya ngelihat itu saya bilang Tuhan luar biasa. A lot of times tahun baru itu merupakan satu reflection buat keluarga kita, buat kita, terutama buat saya. Untuk melihat betapa Tuhan itu baik. Betapa Tuhan itu lebih besar daripada kita punya list. Ya, resolution kayak atau apa sih namanya? List wish gitu ya. Apa sih yang kalian maukan gitu ya. Dan Tuhan kita kemarin bilang 10 tahun yang lalu, tahu nggak apa-apa yang Tuhan udah kerjakan yang sampai detik ini Tuhan udah lakukan. Mungkin kita kadang-kadang, wah Tuhan banyak. Kita kalau ngomongin Tuhan tuh, atau mungkin nggak Tuhan lah ya, kehidupan kita lah ya, kayak belum tercapai ini itu. Tapi betapa banyaknya yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan kita yang kita tidak pernah bersyukur. Amin. Jadi saya bilang, wah Tuhan luar biasa gitu. Sampai detik ini Tuhan bawa. Nah waktu itu kita sharing-sharing, kita ngobrol-ngobrol gitu ya. Lalu akhirnya itu Tuhan, si Pastor Yudi suruh saya, ya kamu mulailah bernubuat dalam hati saya. Lu apaan sih? Emangnya gue mesin gitu?
on nubuat gitu. Tapi saya diem aja loh. Saya diem aja gitu ya. Apa sih maksudnya gitu loh. Pakai begitu. Ya ngobrol-ngobrol aja gitu. Tapi waktu saya bilang saya nggak mau ngomong. Terus Tuhan mulai ngobrol. Saya ngobrol-ngobrol. Terbuatlah diberi dari Tuhan mengenai di Yesaya 54. Sing barren woman who has never had a baby. Fill the air with song. You who have never experienced childbirth, you are ending up with far more children than all those childbearing women. God says so. Clear lots of ground for your tents. Make your tents large. Spread out. Okay? Think big. Use plenty of rope. Drive the tent pegs deep. You are going to need lots of elbow room for your growing family. Amen. You are growing to take over whole nations. You are going to resettle abandoned cities. Do not be afraid. You are not going to be embarrassed. Do not hold back. You are not going to come up short. You will forget all about the humiliations of your youth and the indignities of being a widow will fade from memory. For your maker is your bridegroom. His name, God of the angel armies. Your Redeemer is the Holy of Israel, known as God of all the earth. Amin. Dibilang di sini kalau bahasa Indonesianya ya, bersorak-sorailah, hai si mandul yang tidak pernah melahirkan. Bergembiralah dengan sorak-sorai. Dan memekiklah, hai engkau yang tidak pernah menderita sakit bersalin. Sebab yang ditinggalkan suaminya akan mempunyai lebih banyak anak daripada yang bersuami, firman Tuhan. Lapangkan tempat kemahmu dan bentangkanlah tenda tempat kediamanmu. Janganlah menghemat. Panjangkanlah tali-tali kemahmu dan pancangkanlah kokoh-kokoh patok-patokmu. Sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Keturunanmu akan memperoleh tempat bangsa-bangsa dan akan mendiami kota-kota yang sunyi. Janganlah takut sebab engkau tidak akan mendapat malu. Dan janganlah merasa malu sebab engkau tidak akan tersipu-sipu. Sebab engkau akan melupakan malu keremajaanmu dan tidak akan mengingat lagi aib kejandaanmu. Sebab yang menjadi suamimu ialah Dia yang menjadikan engkau. Tuhan semesta alam namanya, yang menjadi penebusmu ialah Yang Maha Kudus, Allah Israel. Ia disebut Allah seluruh bumi. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pagi ini, untuk GBC Tuhan, kami percaya ini yang Kau sudah berikan buat kami semua. Dan kami siap Tuhan untuk menerima lebih banyak lagi. Teman-teman, saudara-saudara, ini waktu kita diberikan, saya waktu sharing mengenai ini ya, mengenai kita itu akan mengalami yang namanya perlebaran. Kita akan mengalami yang namanya stretching, ya. Akan ada satu peregangan, katakan peregangan. Peregangan itu nggak enak, oke? Peregangan itu nggak enak, tapi diperlukan, sangat diperlukan. Kalau orang yang mau build muscle, ya kan, pasti perlu yang namanya muscle itu untuk break, betul? Itu perlu untuk di break. Kenapa? Supaya kalian akan mempunyai muscle yang lebih besar, bener nggak? Yang pada workout nih, ya kan? Bener kan? Supaya lebih besar lagi, betul kan? Nah, kalau kita juga sama, kita akan mengalami yang namanya break. Akan mengalami yang namanya stretch. Akan diregangkan. Jangan takut, kata Tuhan ya. Jangan takut kalau kita mengalami yang namanya akan ada ketidaknyamanan. Akan ada yang namanya perubahan. Perubahan itu harus menjadi hal yang konstan dalam kehidupan kita, saudara. Ya, Tuhan tidak pernah berubah. Itu Tuhan, kalian bukan Tuhan. I'm sorry gitu ya. Kita harus banyak berubah untuk mengikuti perjalanan yang kita jalani bersama Tuhan. Karena Tuhan adalah Tuhan yang progresif. Dia adalah Allah yang selalu bergerak. Apa yang kalian lakukan mungkin 10 tahun yang lalu, mungkin belum tentu kalian lakukan saat ini. Oke? Jadi jangan dijadikan patokan atau metode, gue dulu begini, sekarang gue harus begini. Kalau kalian mengalami saat ini, ada dari kalian yang mengalami beberapa hal perubahan-perubahan dalam bisnis. Oke? Ada dalam pekerjaan kalian perubahan. Mungkin kalian saat ini bahkan tidak ada pekerjaan. Saya mau katakan, kalau kalian lagi sedang mengalami perubahan, ya, jangan takut.
Karena Tuhan sedang menyiapkan sesuatu hal yang lebih besar, yang lebih baru. Kalau kalian mungkin, aduh dulu saya kerjanya A doang loh, saya gak bisa B. Kalian gak usah takut. Kalau kalian dulu mungkin bisanya apa, sekarang Tuhan ingin memperlebar, memperluas apa yang kalian punya. Kita perlu memperbesar hati kita juga saudara. Dibilang perbesar. Perbesar apa yang kita saat ini, cara berpikir kita pun harus dibesarkan. Harus dibuka saudara. Kalau kalian sekarang, saya mendapatkan bahwa Tuhan itu ingin pertama untuk stretch. Nah yang kedua ada kalau misalnya ya, dulu mengerjakan apa. Tuhan mau kita kerjakan yang lain. Jangan takut saudara. Jangan takut. Oke? Dibilang dia tidak akan membuat kita malu. Dengar baik-baik GBC. Akan membuat kita malu. Dia gak akan membuat anak-anaknya justru malu-maluin deh lu. Gitu ya. Enggak. Kita tidak perlu pusing. Aduh ntar gimana hasilnya. Amin. Kita gak perlu pusing. Karena yang pusingin masalah result. Hasil itu bukan kalian. Kita pikir resultnya maunya A. Target kita A. Segini doang. Wah kita harus ini. Kalau di perusahaan memang harus ada yang namanya target. Tapi siapa yang mau Tuhan kita justru melebihi daripada target daripada kita. Amin. Kita selalu memikir, karena kita selalu mikir kecil. Kita mau masukin Tuhan ke dalam, kita punya kotak. Pemikiran kita yang kecil. Kita maunya, yang penting inilah, yang penting inilah. Kata-katanya dengerin ya, yang penting inilah. Jadi kalian seadanya aja. Di dalam Kristus kita tidak bisa. Tuhan itu adalah Allah yang selalu berkembang saudara. Dia selalu berkembang, growing. Dia gak mau ngelihat anaknya itu segitu-gitu aja. Kalau kita punya anak, saya punya anak, ya gak apa-apa deh Joel pakai popok aja. Gak apa-apa udah umur 5 it's okay ya. Udah gitu umur 10 it's okay. Pakai aja tuh dot, pakai kemana-mana pakailah. Kasian kan, it's okay. Kasian dia kalau gak nyaman, gak ada comfortnya. Kan dia perlu comfort gitu ya. Kalian mau punya anak kayak gitu? Gak bakalan kalian lakukan itu. Anak umur berapa aja mesti bisa ngomong. Ya kan? Kalau mau pipis ngomong ya gitu kan. Karena udah bisa diajarin, betul? Bukan masalah dia pakai popok apa gak popok. Tapi dia dari dulu loh, dari kecil pakai popok. Tetepin aja pakai popok terus, gak bisa saudara. Dia akan malu kemana-mana pakai popok. Kemana-mana gitu sama maminya gitu diempok. Gak mungkin kan sebesar gitu-gitu diempok. Iya kan? Gak mungkin. Itu manusia biasa loh. Kita gak mungkin mengakuan itu kepada anak kita. Can you imagine how God, our Abba, Bapa kita di surga, dia tidak akan pernah membiarkan kita menjadi anak-anak yang tidak bertumbuh dan berkembang. Katakan amin, terima kasih Tuhan. Kalau kita dibilang extend gitu ya, perbesar, perlebar, stretching, aduh takut Tuhan, takut. Lututku bergetar. Gitu kan. Ada kan ya itunya ya, ada emojinya. Apa sih kata Pastor Lita? Ya karena takut. Untuk sesuatu hal yang baru itu takut. Bangsa Israel dulu itu 40 tahun. Dia diberi makan roti mana setiap pagi. Lu hitung berapa pagi. 40 tahun kali 365. Itu lebih dari 14.000 kali. Udah bukan jadi habit, itu udah menjadi ketergantungan. Ya kan? Tergantung dengan tiap pagi enak nih gue. Pokoknya ada mana men. Hari pertama, tahun pertama masih oke. Udah akhir-akhir, udah setengah jalan mungkin udah mulai ngoceh. Bosan ya. Rasanya kayak gini-gini aja. Tuhan ini gak variasi banget deh. Ya kan? Begini-begini aja tuh bosen. Ya kan? Itu manusia saudara. Kenapa? Tuhan pengen mengajarkan kepada anak-anaknya untuk bisa mengucap syukur apapun yang Tuhan berikan. 40 tahun loh. Kita bilang kan selalu, wah makan mana itu kalau kita dapet ya. Pernah nyicipin roti mana tuh kayak gimana rasanya gitu ya. Dibilang katanya kayak ketumbar, terus rasanya kayak madu ya. Bener ya? So ya makan aja madu. Sekarang beli madu terus makan. Kayak gitulah kurang lebih. Poinnya kan bukan di roti mananya, tapi menurut aku ya, menurut saya adalah proses di mana Tuhan memberi makan. Kita percaya kepada pemberian daripada Tuhan. Supply of God never ends. Tidak pernah selesai dan tidak pernah stop. 40 tahun. Terus gue tanya sama lo, 40 tahun kira-kira Tuhan kagak ada kerjaan?
Terus di stop. Lu gak ada kerjaan Tuhan. Umur gue udah segini Tuhan. Gue harus berubah pekerjaan. Harus memulai lagi sesuatu yang baru. Emang lu gak ada kerjaan Tuhan. Itu terjadi pada saya waktu itu. Kurang lebih umur 40-an. I was so mad. Bitter. Disappointed. Bener-bener. Saya tuh membuat keputusan untuk ngadat. Tahu gak ngadat? Marah. Saya bilang emang gue gak bisa. Gue bisa. Saya udah gak mau tahu. Capek. Pernah gak kayak gitu? Gak ada kan di sini kan? Kalian baik-baik kan? Gak bakalan ada yang kayak saya kan? Gak ada yang mau ngaku. Awas suaminya angkat tangan. Ini istri saya. Awas. Ya kan? Gak ada yang kayak gitu kecuali saya. Dan saya gak perlu suami saya ngomong. Gue aja yang ngomong. Ngaku sendiri. Tapi kalian tahu. Orang Israel juga kayak gitu. Dia marah-marah. Udah pasti marah-marah, gak usah disebutin di Alkitab pun saya yakin marah-marah. Orang masih ada, mana aja dia udah marah-marah, udah komplain. Apalagi diambil. Nah, saya mau bukain. Tuhan itu luar biasa baik. Dia luar biasa, kalau kita boleh bukain langsung ke yang Joshua 5 ayat 12. Terima kasih, Joshua 5 ayat 12, lalu berhentilah mana itu. Jadi ini kejadiannya waktu mana itu berhenti. Kita pikir Tuhan jahat untuk meninggalkan orang-orang Israel tanpa makanan. Betul? Tapi ini baca ya. Lalu berhentilah mana itu pada keesokan harinya setelah mereka makan hasil negeri itu. Jadi dengar baik-baik. Mana berhenti keesokan harinya setelah mereka makan hasil negeri itu. Jadi hasil dari negeri itu sudah ada terlebih dahulu saudara. Ini yang harus kalian tahu. Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Kekurangan, gak ada makanan, biarin aja. Biar dia belajar. Never. Gak pernah. Kalau pernah dengar khotbah kayak gitu, tinggalin khotbah kayak gitu. Oke? Karena Tuhan tidak pernah. Dia bilang di sini, roti, dia gak makan. Lalu berhentilah mana? Mana berhenti pada keesokan harinya. Setelah mereka makan hasil. Jadi ada makanan dulu baru Tuhan berhentikan. Dan Tuhan berhentikan karena ada hasil yang baru. Ada hasil dari negeri itu. Terlebih dahulu yang sudah Tuhan siapkan. Amin. Lalu lanjutkan. Jadi orang Israel tidak beroleh mana lagi. Tetapi dalam tahun itu mereka makan yang dihasilkan tanah Kanaan. Kalian tahu yang dihasilkan tanah Kanaan itu berlimpah dengan susu dan madunya. Kalian tahu madu aja mahal. Kalau kalian beli yang benar-benar madu itu mahal. Betul? Ini berlimpah. So we're talking about. Kita ngomongin masalah tempat Tuhan provision, satu supply, persediaan yang berlimpah yang Tuhan berikan buat kita. Amin. Ini saya mau ingatkan bahwa Tuhan tuh tidak pernah. Kalau kita bilang, oh iya Tuhan itu kayak gabut banget deh dia. Masa gitu loh. Udah 40 tahun dikasih repot-repot amat di stop. Terus suruh masuk lagi ke tanah Kanaan. Udah tahu banyak yang namanya apa? Raksasanya. Mau ngapain sih? Kita udah oke-oke aja. Tahun ini GBC akan mengalami banyak. Sudah kita udah tahu akan mengalami banyak perubahan. Tapi jangan takut saudara. Karena makanan hasil dari negeri itu sudah Tuhan berikan. Kalian tidak perlu lagi berperang. Gak perlu datang untuk doain, berperang, menghancurkan segala penghulu-penghulu di udara. Oke mau doa gak apa-apa, cuma maksudnya it's not your part. Bukan bagian kita untuk mendapatkan kemenangan. Karena kemenangan sudah ada di tangan kita, katakan amin. You are more than a conqueror. Kalian tuh lebih dari pemenang. Cuma kita kadang-kadang gak ngeliat kalau kita itu lebih dari pemenang. Kita tuh kadang-kadang mikir kita harus mengusahakan. Kita harus kasih dong usaha kita sedikit. Kalau kita gak berusaha sedikit, gimana dong? Tuhan ntar paise Tuhan. Ya kan? Gak enak hati sama Tuhan. Ya kan, kita merasa bersalah. Padahal lu mau coba, mau mengusahakan pun kalian tidak bisa, tidak sanggup. Jadi dibilang di sini bahwa kita itu ya, tanah Kanaan itu udah diberikan buat kita. Kita diberikan semua bukan cuma tanah Kanaan tapi kita harus pergi untuk ambil, take over the land. Dibilang di situ banyak raksasa. Kita kemarin ini tahun lalu kan belajar kan, banyak raksasa. Apa raksasa dalam kehidupan kita? Paling besar, raksasa yang paling besar dalam kehidupan kita adalah diri kita sendiri. Kita itu paling sulit. Kita paling bisa nunjuk-nunjuk yang lain.
Oh ya, raksasa saya ini adalah istri saya. Atau suami saya, atau orang itu, atau orang ini, dan segala macamnya. Ini kepala ini saya loh, bos saya ini. Ini memang susah banget, dia raksasa saya. No, raksasanya kita yang terbesar itu adalah kita. That's why, makanya tadi dibilang bahwa kita itu yang hidup. Mengapa kita hidup, menghidupi kita hidup lagi. Hidup kita ini kita menghidupi kita lagi. Bukan, but Jesus in us yang menghidupi kehidupan kita. Kalau Tuhan Yesus yang menghidupi kehidupan kita, saudara, akan mudah. Amin. Seperti juga jangan kita justru pahit waktu keadaan ada sesuatu hal provision yang berhenti. Ada penyediaan yang berhenti. Berarti kalau itu berhenti, itu namanya temporary. Betul dong? Kalau namanya itu berhenti, berarti dia emang gak selama-lamanya di situ. Emang dia emang harus berhenti, harus stop. Kalau ada hubungan yang di stop, it's okay. Nggak usah, oke, kamu kecewa, kamu sedih, oke, berapa lama? Tapi jangan kecewa terus-terusan. Jangan kita pahit kepada keadaan terus begitu enggak, gue nggak pahit sama Tuhan, padahal kita pahit sama Tuhan, saudara. Bilangnya sih enggak, apalagi ngomongnya sama pastor di sini, ya kan, sama leader-leader di sini. Enggak, saya nggak pernah pahit kok. Wow, kalian kalau nggak pernah pahit ya, itu udah lumayan mendekati malaikat, saudara. Ya kan? Karena saya pun kita semua bisa kecewa. Orang sekarang kita kalau dites aja gitu kan, saya selalu ngobrol kan, bercandaan kan. Kalian jalan kita nyetir di Jakarta gitu. Banyak kan kepahitan gitu kan. Kesel ini, kesel itu. Ntar orang sampai gubernurnya atau siapanya atau siapapun gitu, sorry maaf. Maksudnya ada yang kita omongin yang gak ada hubungannya kadang-kadang. Poinnya adalah kita ini mudah terluka, mudah kecewa gitu loh. Amin. Jadi kita itu jangan kita pahit, kecewa, tapi justru kita percaya bahwa janji Tuhan, the promise of God. Ada mungkin ada satu hal lagi, ada hal-hal yang baik dalam kehidupan kita. Justru kita mengalami satu kemandekan, apa ya? Iya, mandek, tidak berjalan lagi. Ini baik kok. Tapi Tuhan stop, tidak berjalan lagi. Kenapa? Because God wants to give you not just good, but His best. Amin. Jangan kita cuma settle untuk yang good-good aja. Mungkin itu good, but it's not godly. Dengarkan baik-baik. Mungkin itu good, tapi belum tentu itu godly. Apa yang Tuhan mau. Amin. Jadi jangan kita takut kita harus keluar dari zona nyaman kita. Kita mungkin ada hal-hal yang kalian harus lakukan lebih lagi di tahun 2024 ini. Oke, kalian harus perbesar lagi yang tadi dibilang. Perbesar. Harus lakukan lebih lagi. Wah, katanya kita rest, disuruh istirahat. Istirahat bukannya suruh diam di rumah. Istirahat itu artinya apa? Kalian dipimpin oleh Roh. Beraktivitas setiap hari sekarang dipimpin oleh Roh. Tuhan, pimpin aku. Jangan kalian sibuk, jangan kalian lakukan apapun juga cuma karena mau ada aktivitas. Cari aktivitas mah gampang. Bener. Dan apalagi yang kelihatannya aktivitasnya baik. Bener. Gampang banget. Makanya banyak kan pengangguran. Yang kesini kesana kayak pengangguran tapi kok kayak sibuk terus ya. Kayak saya kadang-kadang saya pikir saya ibu rumah tangga gitu ya. Tapi kok kayaknya penuh aja gitu waktu saya gitu ya. Padahal kalau udah ngobrol gitu. Iya kan Pak Surlita kan anak-anak udah besar katanya. Suami juga kerja. Kayaknya langsung saya mikir saya gak ada kerjaan gitu ya. Padahal tapi kerjaan banyak gitu. Ada aja gitu. Gak tahu gitu ya. Jadi biarlah kita, Tuhan saya hari ini, tahun ini biar Tuhan yang meredeem ya waktu kita. Dia yang akan memberikan apa yang kira-kira menjadi prioritas. Kalian tahu prioritas saja perlu hikmat Tuhan. Apa yang harus dilakukan tahun ini. Oke? Jadi karena dia itu ingin membawa kita untuk ke level yang lebih a higher level. Mungkin kita dulu biasa-biasa aja. Kita di sini kapasitas di sini, kita berapa orang di sini? 100 ya? Ada ya, 100. Kalau Tuhan mau bawa ke level 1.000, 500 deh, gak usah 1.000. Perubahan-perubahan yang akan terjadi, saudara. Amin? Cara kalian menyapa, bukan cuma kalau kita melihat Tuhan yang mengadakan, kalian melihat ini bukan menjadi satu burden. Bukan menjadi suatu beban. Tapi kalau kita lihat tadi, we live by faith.
Oke? Cara kita semuanya. Tuhan akan pimpin. Tidak akan menjadi suatu beban. Amin. Cara kita melakukan bisnis, cara kita menjalani setiap hari, ya enggak perlu pusing. Nanti Tuhan akan pimpin satu persatu. Cara kita berbicara, cara kita olahraga, cara kita makan. Karena dia pengen make sure, dia mau deal masuk ke dalam setiap area kehidupan kita. Hari ini saya tahu banyak banget, kayaknya berat gitu Pastor Lita ngomongnya. Tapi saya percaya gitu ya, di sini kalian akan mengalami justru kalau kita mau melakukan perubahan akan ada perubahan. Ngomong kita, cara kita, how you do your Instagram. Akan banyak perubahan saudara. Ngomong sama anak, akan penuh dengan grace, katakan amin. Sama anak-anak kita bisa penuh dengan grace, kasih karunia. Saya berdoa, saya pun bagaimana saya ngomong sama anak, saya banyak belajar ya dari anak-anak gitu ya. Bagaimana kita berbeda generasi, ya kan? Mereka, apalagi nanti yang anak-anak yang baru lahir, saya nggak tahu loh bagaimana cara relate with them, gitu loh. Tapi saya percaya di dalam roh Tuhan akan berikan kita hikmat saudara. Bagaimana untuk take care the young generations. Dibilang tadi di firman Tuhan katakan apa waktu di Yesaya? Your children will inherit, mewarisi nations. Itu luar biasa. Janji Tuhan anak-anak keturunan kita akan mewarisi bangsa-bangsa. Wah, boro-boro. Dia cuma muter-muter di kelurahan aja gitu kan. Ya kan? Di situ-situ aja, di kampung situ aja gitu. Kalian belum lihat, nanti kalian akan melihat. Bukan kita saudara-saudara yang akan membawa anak-anak kita kepada bangsa-bangsa. Tuhan yang akan bawa mereka ke bangsa-bangsa. Their influence. Ada satu pengaruh yang akan diperbesar. Akan ada pengaruh yang diperbesar, pengaruh ke bangsa-bangsa. This ministry will go to nations. Amin. Bukan untuk kepentingan satu pribadi. No, but for the sake of the gospel. Untuk Injil boleh diberitakan. Oh, kalian sangat diberkati, kita ini sangat diberkati bisa di sini. Di gereja, kita di gereja yang sangat nyaman. Amin. Yang sangat enak lah. Dan Tuhan mau bawa lagi nanti kita ke City Walk. Karena kata Tuhan bilang jangan pakai popok aja. Bukan saya bilang di sini pakai popok gimana ya. Tapi Tuhan mau buka kita ke satu another level yang bigger. Ayo lepaskan. Yang harus dilepaskan. Think big. Berpikiran yang besar. Bukan hanya diri kalian sendiri. Berpikir apa? Bukan hanya keluarga kalian. Pikir apa? Kalian mesti lihat lagi orang lain. Orang sebelah kita, kiri kanan kita. Di dalam gereja kita. Mungkin teman-teman kita yang sudah lama gak ketemu, kalian mulai ketemu. Itu kita berarti Tuhan lagi mau perbesar kita punya pengaruh. To bless the people. Kemarin my other child ya sharing sama aku, ya kan. Dia for the first time dia mulai sharing ke temennya mengenai pengampunan dosa. Can you imagine? Anak SMA bisa mulai sharing about the forgiveness of sin. Emang saya suruh? Oh ya kamu anak pendeta ya. Oh mami minggu ini mau khotbah mengenai pengampunan dosa. Kamu make sure ngomong sama teman-teman kamu ya mengenai pengampunan dosa. Enggak bakalan saya ngomong gitu. No. It's flowing from the Spirit of God inside of our kids, children. Jangan underestimate anak kita umur berapa. Umur mau dari kecil pun sampai mereka nanti dewasa. Kalian harus mengandalkan Tuhan di dalam kita membesarkan anak-anak kita. Kalau yang punya anak-anak, maksudnya kalau kita punya satu tanggung jawab. Aduh saya gak punya anak, gak apa-apa. Tapi kalian pasti punya influence. Kalian punya pengaruh. Keluarga besar, teman-teman kita, tempat kerja kita. Amin. Disitulah kalian mulai sharing. Nah nanti saya sampai bilang, wah Tuhan luar biasa. Dia akan keturunan kita akan mewarisi bangsa-bangsa. Terus kan yang tadi ya, kembali lagi ke tadi ya. Jadi waktu bangsa Israel, waktu mana itu berhenti, Tuhan sudah berikan hasil dari tanah itu untuk mereka makan. Jadi mereka itu tidak pernah kekurangan. Satu hal lagi waktu seperti Nabi Elijah,
Waktu dia itu dikirim Tuhan untuk pergi ke sungai Kerit. Kalian bayangkan ya, di sungai Kerit. Saya kan ngeliat ya Google ikut sungai Kerit. Sangat tidak menarik. Coba lihat deh sungai Kerit. Sepi, aduh udah kayak nggak ada hidup. Kalian sampai saya bilang aduh kalau saya dikirim ke sana suruh duduk gitu ya. Nungguin pagi dikasih makan sama burung gagak ya kan. Kasih makan, dikasih roti dan daging. Ya enak sih ya dikirimin Subway tiap hari. Tapi kalau sehari 3 hari makanin sandwich terus ya. Ya kalian coba pikirkan lah. Kita sehari 3 kali atau 2 kali makan aja. Possibly gitu kalau bisa makan yang berubah. Yang satu makan, gak mungkin kan hari ini pagi makan kue tiaw. Terus saya gak mau makan kue tiaw lagi. Kan tadi udah makan kue tiaw. Emang apa salahnya kalau makan kue tiaw tadi sekarang makan kue tiaw lagi? Ada orang yang susah kan? Bener kan ya? Saya bener ya? Ada orang yang katanya kalau ini saya harus makan, harus berubah-berubah. Pagi makan apa, siang makan apa, malam makan apa. Wow gitu kan. Untung dia gak merit sama saya gitu kan. Gak. Suami saya tiap kali makan berbeda-beda. Poinnya bukan di situ lagi udah. Salfok terus kalian. Poinnya adalah apa? Tapi kalian pikirkan, makan di tempat yang kering, waktu itu sungainya belum kering. Oke? Sungai di tepi sungai. Suruh hidup di situ tungguin makanan pagi dan petang. Makan. Dikirimin sama apa? Bukan orang, burung gagak bro. Keren, nggak keren sih. Lu tinggal dateng gitu terus tiba-tiba burung gitu kirimin makanan. Kelihatannya pertama keren, lama-lama kok aneh ya gue dikirimin. Ya kan? Itu nggak gampang. Tapi dia mengucap syukur dong pasti dong. Namanya nggak ada makanan. Waktu itu saat itu keadaannya sedang kekeringan segala macam. Dan minumnya suruh ke sungai Yordan ambil. Minumnya dari sungai Kerit itu. Oke? Setelah beberapa lama itu kering. Lalu dia dipindahin lagi. Itu kalian, saya garanti kalau saya lah, nggak usah kalian lah. Saya ngomongin saya aja. Saya akan banyak kekecewaan. Banyak bertanya-tanya sama Tuhan. Saya akan doa terus, kenapa Tuhan, kenapa Tuhan, kenapa? Kamu janjimu, janjimu kau akan berikan ini. Tapi setelah berapa lama kok stop. Jadi saya mau sharing waktu pagi ini. Ada beberapa hal mungkin dalam kehidupan kita akan ada yang di stop. Akan ada pengurangan. Tapi jangan pernah lupa untuk berharap. Bahwa ada yang lebih baik yang Tuhan udah siapkan. Kalau ada hubungan yang mungkin friendship, yang mungkin tiba-tiba kok jadi gak temenan lagi. It's okay. I always say to my children, Tuhan itu kirim orang ke dalam kehidupan kalian gak semuanya. Kalau kalian pikir ya semua orang yang datang dalam kehidupan kita stay with us. Rame hidup lo, gue bilangin lo. Ya kan? Rame bener. Ketemu ini stay with us, ini stay with us. Belum tentu semua stay with us. Ada yang hanya sementara, ada yang lama. Tapi kalau kalian merasa hubungan itu memang banyak hal yang Tuhan ingin kerjakan lebih lagi ya. Nggak lagi memberkati kamu juga nggak berkati, udah menjadi satu ini. It's okay. So it's okay. Jadi kalau ada sesuatu hal yang kalian akan mengalami penyetopan. Oke? Dalam hal ini perubahan. Kalian percaya bahwa Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang lebih besar dan lebih baik lagi. Amin. So jadi satu hal lagi di yang tadi yang Kerit itu ya. Saya cuma mau bilang bahwa Kerit itu artinya it's a cut. Arti asalnya tuh dari kata itu is a cut, cutting. Bukannya cutting terus gitu makanan di cut ya. Nggak apa-apa juga kalau emang itu mau. Tapi cut means a covenant. Jadi di mana Tuhan itu membuat satu perjanjian. Jadi saya mau katakan kalau kita mengalami sesuatu hal ada yang di stop. Kalian ingat janji Tuhan. Ingat janji dia. Kalau dia itu sudah pernah membuat perjanjian dia akan menjadi penyedia buat kita. Dia akan memberkati. He will make me prosperous. He will prosper me. Dia akan memberikan kita satu kemakmuran. Prosperity bukan hanya keuangan. Tapi bukan juga berarti kita tidak dikasih keuangan, berkat keuangan. Karena kita di dunia pasti pakai uang. Amin. Yang mau uang katakan amin. Kok kecil banget suaranya kalau uang? Jangan malu-malu sama saya. Nggak ada yang mau uang, kasih ke saya uangnya.
Ada nggak yang mau uang? Tuhan tidak pernah, ya, dia nggak pernah against against apa? Melawan, tidak suka dengan uang. Uang itu adalah emang alat, betul? Dia kita gunakan sebagai, kalau saya selalu bilang dia menjadi kita punya apa? The best slave, budak yang terbaik. You use the money to bless others, oke? Kita pakai uang untuk memberkati orang. Jadi uang itu adalah berkat daripada Tuhan. Yang jahat itu bukannya uang, tapi adalah cinta uang. Kalian pakai uang, jangan melekat dengan kita. So you are positioned, kita ini semua diberkati untuk apa? Untuk apa sih? Satu purpose, untuk memberkati yang lain. Akanlah menjadi sesuatu hal yang terkutuk kalau kita pakai hanya untuk kita doang. Amin. Kalau uang hanya kita pakai untuk kesukaan kita, kalian pakai aja. Kalian pakai aja, because it's a blessing. Jangan merasa bersalah. Ada yang merasa bersalah pakai uang? Uangnya kasih ke saya aja. Loh, kalau uang pakai. It's okay. Tapi kamu ingat selalu bahwa I'm blessed to be a blessing. Kalau Tuhan bilang, oh berkati yang ini, berkati. Jangan cuma buat kita. Buat kita berapa kali, ingat ya, buat kita berapa kali, pasti kita harus kasih buat orang lain, berkati yang lain. Jangan gini loh, buat kita, terus kita, gitu loh. It will not bless you. Jadi saya cuma mau katakan bahwa tahun ini, biarlah ini menjadi prosperous year. Tahun di mana Tuhan itu mengalami kelimpahannya dialami oleh anak-anaknya di GBC ini. Kalian akan bukan hanya mengalami berkat Tuhan, tapi kita akan menjadi berkat, diberkati untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. So today ini khotbah saya, kalian diberkati? Amin. Kita mari bangkit berdiri. Saya mau kita semua, I just want to pray for all of you. Mau berdoa buat kalian semua. Saya tahu ada hal-hal yang ada lagi yang Tuhan akan bawa kalian ke tempat yang baru. Bukan masalah city walk. Ke tempat yang baru dalam perjalanan hidup kalian. Oke? Dia akan bawa kita ke tempat sesuatu yang baru di dalam perjalanan hidup kita. Akan ada tanggung jawab yang banyak, yang lebih besar. Yang akan diberikan oleh Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Saya mengucap syukur untuk pagi ini Tuhan. Terima kasih untuk berkat-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau baik. Haleluya. Thank you Jesus. You are awesome in this place. You are awesome Lord Jesus. You are awesome. Thank you Lord. You are awesome in this place. Mighty God, you are awesome in this place, Abba Father. You are worthy of our praise. To you our lives we raise. You are awesome in this place, mighty God. You are awesome in this place, mighty God. You are awesome in this place, Abba Father. You are worthy of our praise. To you our loves we raise. You are awesome in this place, mighty God.
awesome in this place, mighty God. You are awesome, Lord. You are awesome in this place, our Father. You are worthy of all praise. To you our lives we raise. You are awesome in this place, mighty God. You are awesome in this place, mighty God. You are awesome in this place, mighty God. Engkau begitu indah Tuhan. Engkau begitu indah Tuhan Yesus. Terima kasih untuk pagi ini Tuhan. Untuk setiap berkat-Mu, firman-Mu yang menguatkan kami. Kami tahu Tuhan pagi ini kami dikuatkan untuk tidak takut lagi Tuhan. Kami tidak gentar karena Engkau Allah yang berdiri di depan kami. Kau berjalan Tuhan bahkan di depan kami. Menyelesaikan segalanya Tuhan Yesus. Pada saat kami lemah, kami tahu Tuhan Kau menjadi kekuatan buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Untuk setiap anak-anak-Mu, untuk setiap firman Tuhan pagi ini Tuhan. Engkau sendiri yang akan memberikan satu revelation, pewahyuan yang baru. Apa yang harus kami kerjakan? Apa yang harus kami lakukan tahun ini Tuhan? Mari Kau buka. Kalau mungkin ada beberapa dari teman-teman kita atau mungkin kalian di sini atau di luar sana yang mengalami satu jalan buntu. Mungkin karena jalan buntu itu kalian salah jalan. Maksudnya dalam arti jalan yang Tuhan mau bukakan di tempat lain. Ada satu it's closed door. Pintu itu tertutup karena Tuhan ingin membuka pintu-pintu yang lain. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kalau ada beberapa hal yang mungkin secara keadaan mungkin mandek. Tidak ada perkembangan. Tuhan katakan, saya ingin bawa kamu ke tempat yang lain. Untuk bisa mengalami perkembangan yang lebih sehat. Perkembangan yang benar-benar daripada ilahi. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Mengucap syukur untuk firman-Mu pada pagi hari ini sekali lagi. Kami menerima Tuhan, kami percaya akan bertumbuh. Berbuah 30, 60 dan 100 kali lipat. In Jesus name. Terima kasih untuk saudara sekalian yang telah mengikuti ibadah GBC Jakarta bersama kami. Kami berharap saudara sekalian diberkati dan disegarkan oleh firman Tuhan yang telah disampaikan pada hari ini. Pastikan saudara mensubscribe channel YouTube kami dan ikuti terus update dan informasi GBC Jakarta di akun resmi media sosial kami di bawah ini. Shalom, Tuhan berkati.